kalau kemarin pertama itu materinya kita terkait dengan arsitektur fenomen kayak gitu ya, yang dimana di situ poin intinya adalah inisiasi dari program komputer itu ada CPU-nya gitu ya. Ada CPU-nya yang itu akan mengontrol seluruh aktivitas yang ada di komputer ataupun controller gitu. Nah, kemudian yang kemarin selanjutnya ada mikroprosesor, kemudian ada mikrocontroller, termasuk juga mikroprosesor itu ada beberapa macam ya generasinya. Kalau dulu zaman saya masih kecil itu ada Pentium 1, Pentium 2, kemudian Pentium 3, 4, kemudian sekarang sudah beralih ke i7 dan seterusnya kayak gitu. Nah, dan yang terakhir kemarin kalau nggak salah terkait dengan interkoneksi bus ya. Jadi bagaimana komunikasi antar port itu sendiri. Nah, di pertemuan hari ini kita akan belajar terkait dengan port paralel gitu. Nah, tadi kita sudah menyimak video, saya kira kawan-kawan semua juga sudah ada yang sudah tahu ya apa sih tadi yang disampaikan sama orang yang ada di video tadi. Nah, jadi tadi dijelaskan bedanya serial port sama parallel port kayak gitu. Ada yang mungkin bisa menjelaskan bedanya apa sebelum kita beranjak lebih lanjut? Ada yang bisa jelasin nggak? Bedanya apa sih serial sama paralel? Apa? Oke, ya. Jadi pengiriman data, Pak. Oh, pengiriman data. Pengirimannya gimana? Mas siapa ini tadi? Pengirimannya gimana? Kalau seri dia biasanya itu jaringannya banyak. Kalau seri itu turun satu persatu gitu, Pak. Oke. Ya, terima kasih. Jadi Mas Alvin ya kalau saya tadi. Jadi salah satu perbedaannya sebelum nanti ada perbedaan-perbedaan yang lain yang kita bahas adalah tadi sudah disebutkan kawan kita bahwa dari sisi pengiriman kalau seri atau serial itu pengirimannya satu-satu. Nah, satu-satu itu maksudnya apa? Satu-satu itu adalah bisa dikatakan satu arah kayak gitu teman-teman. Jadi misalnya Anda punya flash disk nih. Anda punya flash disk, kalau dicolokin itu pengirimannya cuma satu arah gitu. Atau yang paling gampang ya tadi yang disebutkan di ini ya, apa namanya di USB flash disk. Nah, kemudian contoh yang paralel itu dia bisa dua arah. Jadi dari sisi pengirim ataupun dari sisi yang menerima itu sama-sama bisa saling mengirimkan data seperti itu. Nah, lebih lengkapnya kita langsung simak di materi hari ini ya. Nah, ini ya kalau misalnya kita bicara perbedaannya secara fisik kayak gitu yang terlihat antara port paralel sama yang serial itu Anda bisa melihat di salah satunya CPU ini, tampilan CPU gitu ya. Di belakang itu Anda bisa melihat kalau itu ada USB, kemudian ada colokan apa itu keyboard, kemudian mouse, dan yang paling kentara yaitu ya ada gede. Yang gede itu yang A sama B yang saya tunjukkan di situ. Yang mana yang A itu tentunya yang port paralel gitu ya, yang lebih banyak gitu. Nah, kemudian yang B adalah yang port serial. Nah, selanjutnya itu ya. Nah, secara perbedaan Anda bisa kita simak bareng-bareng ya di sini ya. Kalau misalnya port serial tadi sebuah port pada personal komputer yang ditransmisikan itu pada satu satuan waktu gitu ya. Mentransmisikan satu bit informasi pada satu satuan waktu. Nah, tidak memungkinkan untuk mengirimkan secara sekaligus di beberapa. Nah, contoh di sini hal ini disebabkan karena dalam melakukan pemindahan data biasanya serial port bekerja secara seri. Misalnya ada COM1, COM2 dan seterusnya. Misalnya Anda pernah main Arduino kayak gitu ya. Di Arduino biasanya kita mendeteksi portnya ada COM1, COM2, COM3 dan seterusnya. Nah, itu salah satunya contoh port serial. Nah, kemudian yang contoh port paralel di sini apa sih fiturnya? Di sini digunakan untuk menghubungkan CPU dengan printer salah satunya ya, dan modem eksternal serta periferal lainnya yang memiliki kabel untuk port paralel. Nah, di sini port paralel itu bisa bekerja dua arah gitu ya. Jadi bisa menerima dan mengirim beberapa bit pada satu
waktu kayak gitu pada satu kabel. Nah, termasuk dalam port paralel contohnya adalah yang tadi yang sangat kelihatan penghubung printer yang ini ya teman-teman ya, yang lama gitu ya. Kalau yang baru printernya sekarang udah pakai USB ya, pakai USB kebanyakan. Kemudian ada modem, kemudian dan port penghubung disk drive kayak gitu, dan masih banyak lagi. Oke, ada yang masih bergabung sebentar. Nah, selanjutnya, port paralel sendiri ini termasuk salah satu interface atau antarmuka. Apa sih yang dimaksud antarmuka? Kemarin kita sudah belajar bahwa antarmuka itu adalah jembatan yang menghubungkan komputer dengan dunia luar. Intinya yang menghubungkan interaksi antara komputer itu sendiri dengan peralatan ataupun device yang ada di luar komputer. Seperti itu teman-teman. Nah, itu antarmuka. Makanya ada antar, ada muka. Intinya kan antar itu kan interaksi ya, ada dua gitu ya. At least ada dua, yaitu komputer dengan salah satunya gitu misalnya. Nah, kemudian port paralel merupakan salah satu antarmuka yang mudah digunakan untuk menghubungkan suatu alat elektronik digital pada komputer. Tadi kita sudah coba cermati apa sih bedanya gitu ya. Nah, nanti ada keuntungannya yang bisa kita bahas, kelebihannya gitu ya. Nah, kemudian di sini port paralel tadi disebutkan bahwa itu bisa mentransmisikan 8 bit data dalam sekali detak. Jadi dalam satu satuan waktu, bukan detik ya, tapi dalam satu satuan waktu sepersekian detik ya, itu bisa mengirimkan 8 bit data sekaligus kayak gitu. Jadi tidak satu persatu, tapi 8 bit langsung kayak gitu. Nah, artinya di sini ada data yang lebih banyak kayak gitu kalau kita bandingkan dengan serial port tadi. Nah, kemudian kalau kita bicara sejarah, kawan-kawan bisa menyimak di sini bahwa port paralel itu ditemukan atau dikeluarkan tahun 94 kayak gitu ya. Dengan di sini ada standarisasi dari IEEE yaitu 1284, yang mana ada beberapa fitur ya di sini ya, mode kompatibilitas, kemudian mode 4 bit, mode 8 bit, kemudian mode paralel, port lanjutan dan seterusnya. Nah, oke, sebentar. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan mode-mode tersebut. Jadi di sini disampaikan bahwa yang pertama adalah tadi ada mode kompatibilitas atau kompatibilitas kayak gitu ya. Nah, mode kompatibilitas, kemudian mode nibble, kemudian mode byte tadi itu digunakan sebagai standar perangkat keras yang tersedia di port paralel, di mana tadi ada mode EPP, ECP itu membutuhkan tambahan hardware agar dapat berjalan dengan kecepatan yang lebih tinggi. Nah, kemudian selanjutnya kalau kita cermati lagi di sini, oke, nah, Anda bisa melihat bahwa port paralel salah satunya adalah konektor DP25 ya teman-teman. Kalau misalnya Anda browsing kayak gitu, contoh port paralel yang paling sederhana adalah yang sering kita jumpai konektor DP25. Nah, ini adalah salah satu jenis soket pada personal komputer untuk berkomunikasi dengan peralatan luar seperti printer, yang tentunya tadi saya sampaikan bahwa printer yang model lama gitu ya. Jadi di gambar sudah di awal tadi tidak ada contoh gambarnya. Nah, kemudian karena itu port paralel, karena memang keterkaitannya dengan seringnya identik dengan printer, maka seringkali disebut printer port kayak gitu. Nah, perusahaan yang memperkenalkan, nah di sini bisa dilihat Centronic gitu, maka port tersebut juga disebut Centronic port. Ini secara sejarahnya. Nah, kemudian selanjutnya, nah ini Anda bisa melihat di sini ada salah satu gambar contoh dari port paralel itu. Nah, ini disampaikan kesederhanaan port ini dari sisi pemrograman dan antarmuka dengan hardware membuat port ini sering digunakan untuk percobaan-percobaan sederhana. Nah, tadi disampaikan bahwa port paralel ini dalam satu satuan waktu bisa menyampaikan atau mengirim data 8 bit secara serentak kayak gitu. Nah, kemudian Anda bisa melihat juga di sini parallel port ini menggunakan konektor DP25, panjang kabel maksimum yang digunakan dan diperbolehkan adalah 15 bit kayak gitu, atau 15 kaki. Makanya salah satu kelemahan dari port paralel itu sendiri, selain juga membutuhkan kabel yang sangat banyak, kabelnya itu panjangnya juga nanti akan dibatasi seperti itu. Karena kalau misalnya berlebihan nanti akan mengurangi kualitas pengirimannya. Nah, oke. Nah, di sini
perangkat interface-nya seperti ini ya tampilannya. Di sini ada gambar konektor DP45 male sama female gitu. Saya kira Anda sudah paham ya, male yang mana, female yang mana. Kemudian contoh penggunaan peripheral untuk port paralel itu sendiri. Contohnya ada beberapa ini ya penggunaan. Jadi di situ disebutkan ada printer model lama, kemudian zip drive, kemudian beberapa scanner. Kalau Anda mencermati di scanner misalnya kalau misalnya di kampus-kampus kayak gitu atau di fotokopian kayak gitu, biasanya juga masih dijumpai menggunakan port paralel DP25. Kemudian sound card, kemudian webcams. Nah, kemudian joystick kayak gini ya. Joystick atau gamepad, atau misalnya teman-teman yang sering main PES kayak gitu pasti tahu lah ya. Selanjutnya yang ini teman-teman, selanjutnya kita beranjak ke mode pengiriman gitu. Sebentar saya cek apakah ada yang belum join. Sudah join semua ya. Silakan jangan lupa presensi di samping kayak itu, di chat kayak gitu. Kemudian kalau ada hal yang perlu diinterupsikan silakan bisa disampaikan. Nah, untuk metode pengiriman atau yang tadi saya sebutkan, untuk salah satunya untuk komunikasinya, port paralel banyak digunakan dalam berbagai macam aplikasi interface kayak gitu. Nah, port ini memperbolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit kayak gitu. Jadi masukan atau misalnya baru gabung nih Mas Tosan. Mas Tosan sering telat ini. Silakan langsung disimak. Kita kembali tadi ya. Port ini memperbolehkan kita memiliki masukan hingga 8 bit atau keluaran hingga 12 bit kayak gitu. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bisa menerima maksimal itu 8 bit dan bisa mengirimkan atau keluaran maksimal itu 12 bit pada saat yang bersamaan dengan hanya membutuhkan sedikit rangkaian eksternal sederhana untuk melakukan suatu tugas tertentu kayak gitu. Oke, ada yang bisa gabung. Selanjutnya port paralel ini teman-teman perlu dicermati, di sini punya beberapa karakter gitu ya. Pertama adalah punya 4 jalur kontrol, kemudian 5 jalur status, kemudian 8 jalur data. Nah, itu jalur-jalur itu apa? Kayak itu Anda bisa melihat secara ini ya, plotting posisinya adalah di gambar yang tersedia di bawah ini. Nah, ini susunan pin eksternal soket DP25, salah satu yang port paralel tadi, yang female pada port paralel PC di IBM kayak gitu ya. Nah, maksudnya 4 jalur kontrol di sini Anda bisa melihat di bagian biru. Nah, ini ya. Jadi biru, jadi pin 1, 14, 16, 17 ini jalur kontrolnya. Kemudian yang jalur status ada di bagian hijau ya. Yang ada 5 ini, ada 5, 15, kemudian 10, 11, 12, 13, dan yang terakhir yang jalur data. Nah, ini ada di bagian yang merah. Hitam ya, yang ada 8 kayak gitu. Nah, itu sedikit tampilan dari port paralel terkait dengan pembagian pin-pinnya kayak gitu. Jadi port paralel itu memiliki ini ya, total ada 4 tambah 5 berarti ada 9, ada 17 lah. Ada sekitar 17 jalur kayak gitu yang terbagi menjadi jalur kontrol, jalur status, kemudian jalur data. Oke, selanjutnya, nah untuk komunikasi port paralel tadi yang mungkin sudah sedikit kita bahas. Jadi komunikasinya itu mengirimkan data secara bersamaan, selain juga bisa 2 arah gitu ya teman-teman. Kemudian semua bit dikirim secara bersamaan pada waktu yang sama. Nah, kelemahannya apa? Kelemahannya tadi apa? Oke, kelemahannya tadi adalah yang pertama adalah kita membutuhkan banyak kabel. Karena apa? Karena memang portnya itu lebih banyak. Karena memang pinnya itu lebih banyak. Jadi kabel yang dibutuhkan itu relatif lebih banyak kalau kita bandingkan dengan serial port kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah panjang kabel ini tidak boleh lebih dari 20 meter. Atau tadi ada yang referensi yang menyebutkan berapa feet ya, berapa kaki itu sama ya. Nah, untuk menjaga keaslian datanya. Nah, sedangkan kalau kita tinjau dari kelebihannya teman-teman, port paralel di sini memiliki kelebihan yaitu komunikasi paralel adalah lebih cepat. Jadi komunikasinya lebih cepat. Tentu kenapa lebih cepat? Logikanya adalah kalau misalnya yang serial port itu datanya cuma satu-satu dikirim secara sekuensial, secara ya satu-satu gitu. Nah, tapi kalau misalnya yang port paralel itu data yang
dengan jumlah yang sama dikirimkan dalam satu waktu. Jadi maksimal berapa tadi? 8 bit gitu ya. Nah, jadi lebih cepat. Kemudian kapasitas yang dibawa juga banyak serta pemrogramannya lebih mudah seperti itu. Jadi ini yang harus kita garis bawahi ya. Di pertama tadi apa kelemahannya? Kita membutuhkan banyak kabel. Kemudian yang kedua, panjang kabelnya itu dibatasi 20 meter untuk menjaga keaslian data. Kemudian yang kelebihannya yang pertama adalah kita bisa mengirimkan banyak data dan bisa mengirimkan lebih cepat kayak gitu ya. Oke, selanjutnya, nah komunikasi paralel yang digunakan adalah komunikasi paralel lewat kabel data meter saat mengirimkan data. Sedikit tambahan aja. Nah, kemudian terkait dengan keadaannya gitu ya, berapa voltase yang nanti statusnya di port paralel itu sendiri. Nah, pada keadaan normal atau tidak aktif, tegangan pada pin-pin itu adalah 0 gitu ya, 0 volt atau tidak punya tegangan. Nah, kemudian pada posisi high, maka tegangannya akan berubah menjadi 5 volt gitu. Tentunya pada high itu adalah pada saat proses transmisi dari data di port paralel tersebut. Itu sedikit gambaran terkait dengan materi kita hari ini ya.